Ya. Oh, ini kitabnya saya udah punya. Nah ya, maaf ya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatonah itu halaman 45. Kemudian sifat yang wajib bagi para rasul itu yang wajib diiktikadkan dan diyakini oleh kita, yaitu sifat fatonah. Fatonah bahasa Arab. Apakah artinya fatonah? Arti fatonah itu adalah sangat cerdas. Cerdas, sangat cerdas. Jadi Allah Ta'ala itu menurunkan ribu nabi. Nabi itu ulama bilang 124.000. Di antara yang 124.000 Allah Ta'ala jadikan Rasul. Rasul itu jumlahnya 313. Bedanya apa? Bedanya Rasul itu seluruhnya mempunyai umat. Ada umatnya, ada sahabatnya. Kalau Nabi itu ada yang punya umat, ada yang tidak punya umat. Dewek jadi Nabi gitu. Nah, yang 124.000 jumlah Nabi itu adalah jumlah para sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah jumlahnya 124.000. Makanya saudara, sahabat itu ada yang punya murid, ada yang tidak gitu. Jadi tidak semua sahabat ngajar, walaupun mereka itu alim. Dan tidak semua nabi ngajar, walaupun mereka itu nabi gitu. Dan itu berestafet sampai akhir zaman. Ulama itu ada yang punya murid, ada yang tidak. Nyantren lama tapi buat diri sendiri, nggak ada muridnya. Kerja di kantor, dagang, kuli misalnya, nggak usah dikatain. Nyantren sih ujung-ujung ngojek misalnya, itu
mereka itu seumpama zaman dulu mah sahabat Rasulullah, ada yang punya murid, ada yang tidak. Seumpama para nabi itu ada yang punya umat dan ada yang tidak. Makanya orang alim ada yang punya umat, ada yang tidak, ada yang punya jamaah, ada yang tidak, ada yang banyak, ada yang dikit. Itu yang dikit jangan hasud sama yang banyak, emang udah begitu catatannya. Yang banyak jangan sombong sama yang dikit. Masing-masing punya jalur kepada para nabi. Makanya Rasulullah bilang, ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Para ulama di kalangan umatku itu bagaikan para nabi zaman-zaman Bani Israel, zaman dulu maksudnya. Ulama-ulama dari kalangan umatku bagaikan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Ada yang punya murid, ada yang enggak, ada yang banyak, ada yang enggak, gitu. Paham nggak itu? Nah, di antara yang 313 Rasul, ada yang wajib kita ketahui, berjumlah 25. Nah, 25 itu namanya yang wajib diyakini sekaligus wajib diketahui. Selain dari yang 25 itu tidak wajib diketahuinya. Nah, sebagian ulama yang 124.000 katakan itu jumlahnya jenggot Rasulullah. Jadi mulai dari cambang tuh sampai ke bawah terus sampai ke kiri, itu yang tubuh di pipi dan di jenggot Rasulullah itu berjumlah 124.000. Jadi setiap satu jenggot Rasulullah itu sama kemuliaannya seperti satu orang nabi, dan berarti semua kemuliaan para nabi dan rasul itu berkumpul pada diri Rasulullah. Jadi jenggotnya aja mempunyai rahasia gitu. Kalau kita mah apaan bengkar rahasianya? Ya, Rasulullah mah jenggotnya ada rahasia. Nah, yang 25 itu dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Kalau kita hafal bagus, kalau udah hafal lupa nggak apa-apa, yang penting mah tahu gitu ya. Nah, di antara yang 25 itu Allah Ta'ala pilih menjadi 5. Pertama Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini dinamakan ulul azmi, yaitu para nabi yang banyak mendapatkan ujian dari Allah serta teguh dan sabar dalam pendiriannya. Nabi Nuh umur 990 tahun
hampir 1000 ya. Muridnya cuma 40. Ngajar selama 990 tahun. Muridnya 40. Gitu. Jadi 1 tahun belum, nggak 1 murid gitu. Kalau kita mengajar orang bisa langsung 5, bisa langsung 6. Itu juga nggak sabaran kan gitu. Itu sabarnya Nabi Nuh di dalam berdakwah tentang agama Allah Ta'ala. Dikit muridnya, cuma 40. Nah yang 40 itu yang kemudian beranak pinak sampai hari kiamat. Kan Nabi Nuh itu Adam Sani disebutnya, Nabi Adam yang kedua. Kenapa? Karena Nabi Adam yang pertama itu Nabi yang Allah Ta'ala utus dan belum ada Nabi sebelumnya, karena beliau manusia yang pertama. Kemudian Nabi Nuh menjadi Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Karena apa? Sebab antara Adam dan Nuh tidak terselang Nabi, tidak terselang Nabi. Jadi beliau dan manusia habis di kala itu karena banjir besar. Maka Nabi Nuh dibilangnya Nabi Adam yang kedua. Itu. Nah, beliau sabar, sebutnya Ulul Azmi. Nabi Musa juga sama. Nabi Ibrahim sama. Kan riwayatnya dibakar tuh ya. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Isa dikejar-kejar sama orang Yahudi, akan dibunuh. Nah, singkat begitu singkatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu semua kesabarannya, maka dikatakan ulul azmi. Namanya jenderal para rasul 5 tuh. Di antara yang 5 itu dipilih 1, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Jadi beliau itu manusia terpilih di antara manusia-manusia pilihan, di antara orang-orang mulia, Rasulullah itu. Nah, maka saudara, yang 124.000 dipilih menjadi 313, dipilih lagi menjadi 25, dipilih menjadi 5, dan dipilih menjadi 1. Mereka semuanya wajib bersifat patonah itu. Jadi nggak ada yang bodoh, semuanya cerdas. Dan itu wajib kita mengiktikadkan dan wajib kita meyakininya. Paham begitu? Nah, cerdas semuanya. Di antara semua itu yang teramat cerdas itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling cerdas. Nah, apa pengertian sangat cerdas? Yaitu bahwa para rasul itu sangat pintar,
di dalam ilmu, di dalam itu, baik ilmu dunia, terlebih-lebih ilmu akhirat. Dan sangat cerdas akalnya, ilmunya luas, akalnya cerdas, sehingga tidak ada orang dapat mengalahkannya, selalu menang dengan para musuhnya di dalam membela agama Allah. Nggak bisa dikalahin, karena memang ilmunya langsung dari Allah gitu. Saudara-saudara, ilmu itu ada dua. Satu, ilmu tentang dunia. Kedua, ilmu tentang akhirat. Ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Ilmu dunia itu untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia. Dunia itu apa sih? Dunia itu pertama, makanan, semua jenis yang di alam dunia masuk. Kedua, minuman. Ketiga, tempat tinggal, mat'um, masyru', maskan, tempat tinggal ya. Yang keempat itu pakaian. Yang kelima, kendaraan. Yang keenam, istri. Dah segitu. Kalau orang punya 6 perkara, dia punya dunia. Walaupun dikit gitu. Ini makan udah temu, minum ada air gitu. Walaupun makannya pakai oncom, kan makanan namanya, goreng aja biar sedap. Kalau kata Ustadz Masar mah, lu semur baik biar nyerep gitu kan. Minuman ada, pakaian ada, tempat tinggal kalau mau ngontrak ya, kendaraan punya, walaupun sepeda doang kendaraan. Yang keenam, istri, pasangan hidup. Kalau 6 itu dia punya, berarti dia punya dunia. Gitu. Walaupun duitnya dikit. Ada orang yang duitnya banyak, ya. Cuma masing-masing rezeki dah. Jadi ada rezeki, ada dunia gitu maksudnya. Kalau banyak dikit tergantung rezekinya. Kalau dia punya 6 itu, maka dia telah memiliki dunia. Orang usaha pengen mendapatkan yang 6 perkara itu, biar madang gitu kan. Kayak Pikal kerja di bank kan, biar bisa beli segenggam beras dan seraup emas, ya kan. Misalnya gitu. Jadi, kemudian santai ya, bari santai ya. Saya bari ngantuk nih, badan saya kurang enak juga. Nah, dua, ada biar dapat minum doang juga, makan enak, kagak punya baju, kata orang gila.
beli baju, tuh dunia tuh. Kemudian aduh, yang keempat itu apa? Rumah ya, makan enak, minum enak, pakaian bagus, tidur di bawah pohon pisang, digerbutin bakot, kagak enak ya. Akhirnya punya rumah, walaupun kontrak gitu, walaupun sepetak, punya nikmat besar tidur plus. Madang ketemu, minum ketemu, pakaian punya, tempat tinggal ada, selesai. Cuman kalau dia sendiri agak timpang hidup. Kalau masuk angin kayak ngerokin, ada yang nyeduin kopi ya, ada yang masakin. Perlu ada pasangan hidup, istri namanya, dapat terima, cukup sudah. Nah penyempurnanya yang keenam, ini Imam Ghazali yang bilang, yang keenam itu adalah kendaraan. Kalau dulu kendaraan itu kuda, sapi, onta gitu. Sekarang kan jadi motor, mobil gitu. Nah semua orang yang bahagia di alam dunia, 5 yang dicari itu. Selebihnya pendukung untuk mendapat yang 5 perkara itu. Nah kemudian saudara, yang 5 itu akan menjadi bahan api neraka. Rasulullah bilang, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia yang dimiliki oleh setiap manusia itu semuanya mengandung laknat dari Allah yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka saat berada di negeri akhirat nanti. Jadi 5 di dunia, 6 ya, 6 di dunia dia miliki, tapi yang 6 itu jerumuskan ia ke dalam neraka. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula semua sarana dan fasilitas pendukung dari yang 5 itu. Illa dzikrallahi wa mawalah au alimun au muta'allimun, kecuali 3 yang tak mendapat laknat tapi di dunia juga. Pertama, zikrallahi wa mawalah, berzikir kepada Allah dan semua hal yang mendukungnya. Maksud semua hal yang mendukungnya, yang 6 perkara itu dijadikan sarana zikir kepada Allah. Zikrullah nih ibadah maksudnya. Amal-amal perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Orang ada lagi sholat, habis sembahyang, zikir aja tuh habis sembahyang subuh sampai jam 8. Kalau yang kuli bangunan, habis sembahyang subuh ngambil pacul, ngaduk semen sama pasir. Yang satu di masjid, yang satu lagi ngaduk pasir. Lelihatan kita sama apa beda itu? Beda gitu, beda zohirnya. Kalau yang lagi ngaduk pasir itu ia bermaksud dan berniat ingin mendapat keridhaan Allah dan mencukupi nafkah anak dan istri, maka walau lagi ngaduk pasir itu namanya zikrullah. Paham kan? Itu
Jadi harus dipahami itu. Jadi kembalinya bukan apa yang dikerjakannya, tapi apa yang menjadi maksud beserta niatnya. Orang lain ojek.